Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat berlibur ya menjelang akhir Maret atau akhir bulan Ramadan ini menyambut liburan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin Bapak dan Ibu sebagian sedang dalam perjalanan untuk mudik merayakan Lebaran Idul Fitri bersama keluarga. Nah, kebetulan saya tidak mudik pada kesempatan ini karena kemarin sudah liburan pulang kampung ya pas akhir tahun. Nah, ini ada waktu kosong jadi saya cobalah riset ya, upgrade mungkin saya memang hobinya riset, utak-atik, bagaimana menyalurkan hobi. Jadi pada kesempatan ini saya membuat tutorial. Riset yang saya lakukan yaitu mencoba menambahkan saham-saham Amerika US stock ke dalam Telegram botnya, ke dalam bot chatnya ya, tapi tidak masuk ke dalam big data analysis ya, karena robotnya masih fokus ke saham Indonesia, cuman karena sesuatu hal dan beberapa hal yang mendukung, maka saya bisa menarik beberapa data dan memasukkannya ke dalam bot chat, hingga Bapak Ibu yang selama ini trading pasar saham Amerika bisa juga melihat chartnya di sini ya. Jadi ini adalah tutorial untuk charting volume price analysis saham-saham Amerika, terutama terpilih nanti saham-saham di Nasdaq dan New York Stock Exchange ya, berdasarkan top marketnya. Jadi mayoritasnya sudah masuk, Apple, Amazon, ya, ExxonMobil, Costco, Tesla juga ada. Baik, kita mulai saja. Nanti nanti Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Saya masukkan ke linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa coba dulu ya. Cuman tidak ada alert big data analysis ya. Ini hanya untuk charting saja. Baik, introduction dulu. Jadi kenapa saya mulai membuat menambahkan saham ini? Karena saya punya rencana untuk membuka mulai trading juga di pasar saham Amerika. Karena faktanya memang belakangan ini pasar saham Indonesia uncertainty-nya tinggi, satu, polanya agak di daily ya, terutama time frame kecil agak susah diikutin. Eh, Paling berat itu adalah asingnya keluar. Ketergantungan saham kita dengan asing ini luar biasa. Jadi kadang-kadang susah ya kita ya. Nah, faktanya apapun alasannya lah ya. Jadi uncertainty dan volatilitas di pasar saham Indonesia meningkat dan sulit belakangan ini. Sulit atau tidak itu relatif ya Bapak Ibu. Ada yang biasa saja, ada yang memang merasa sulit. Tapi apapun alasannya memang uncertainty-nya tinggi. Kedua, belakangan ini kita lebih mudah untuk mengakses pasar saham Amerika, beberapa saham di pasar saham Amerika, karena sudah ada beberapa broker yang regulasinya langsung di bawah Bapeti, lalu juga diawasi dengan OJK. Sudah ada, ya. Jadi dulu susah, dulu saya harus buka interaktif broker, transfer duitnya susah gitu ya. Jadi sekarang tidak, sekarang diawasi dengan OJK dan under Bapeti ya, bursa berjangka. Nah, sekarang belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, sudah ada fraction lots ya. Jadi kita dengan mau belajar dulu misalnya masuk 10 juta atau 5 juta atau berapa pun, itu lebih mudah karena memulainya dengan lots modal yang tidak terlalu besar, relatif dengan dulu ya Bapak Ibu. Bayangkan harga Tesla sekarang berapa atau harga uh, uh, Amazon berapa sekarang? Dulu ya, sekarang dengan fraction share lot ini kita mudah mengakses. Jadi terbuka opportunity. Jadi saya juga dulu sempat coba, saya sempat juga forex ya. Agak susah dulu ya. Sekarang lebih mudah karena segregate account-nya ada di Indonesia. Lebih aman lah ya. Berikutnya ya, metode filosofinya kita mungkin kondisi market saham Indonesia lagi tidak baik, kita bisa tetap trading atau investing di pasar saham lain. Intinya diversifikasi, don't put your egg in one basket. Lagi salah satunya ini kan liburan panjangnya. Pasar saham Indonesia tutup. Nah, mungkin pasar saham Amerika tetap buka gitu. Jadi kita masih bisa tetap trading ya. Jadi
opportunity itu tetap ada, kita tetap berlatih, tetap berada di market, mudah-mudahan rezeki berpihak kepada kita lah ya. Oke, ini salah satunya. Berikutnya, ya tidak bentrok waktu antara trading di pasar saham Indonesia dengan Amerika. Amerika bukanya 9.30, ya 9.30 sampai jam 4 Eastern Time di Amerika. Kalau di Indonesia dia jam setengah 10 atau setengah 11. Ada perubahan karena kan ada musim dingin, musim panas ya. Dan sampai jam 4 pagi lah kira-kira begitu. Jadi kita tetap bisa trading dengan menyusun trading plan, analisa lalu buat trading plan, set and forget seperti biasa, buat trading plan dan tidak perlu berada di bergadang ya, Bapak Ibu. Polanya saya tidak harus bergadang karena saya sudah cek buka account dan lakukan trading. Oke, ternyata bisa buat trading plan, set and forget. GTC seminggu belakangan ya belum kena, masih ada di situ ordernya. Jadi possibility-nya untuk trading mungkin terbuka. Jadi siapa tahulah ya, kita pada saat market Indonesia tutup, kita juga bisa market trading di pasar saham Amerika. Oke. Nah, tapi ya, jadi ini hanya tahap awal saja, permulaan Bapak Ibu, karena ada keterbatasan dari server. Kapasitas server digunakan untuk big data analysis stock market pasar saham Indonesia. Belum ada duit untuk bikin server khusus, jadi masih gabung ya. Nanti kalau memang sudah bisa bikin big data analysis untuk pasar saham Amerika, alatnya keluar, kita akan ada duit bikin server terpisah, mudah-mudahan bisa. Sekarang masih nebeng di server chart pasar saham adik yang sekarang di pasar saham Indonesia. Servernya masih satu. Mudah-mudahan tidak crash. Nanti kalau crash, mohon maaf. Dan ini juga mungkin nanti stock market pasar saham Amerika itu mungkin untuk sementara baru bisa diakses setelah pasar saham Indonesia tutup ya. Jadi kan dia ganti-gantian ya. Jadi jam 4 sore selebihnya atau jam 6 pasar saham Amerika baru kita bisa buka, jadi ada waktu untuk analisa. Jadi nanti chartnya mungkin limited time ya, Bapak Ibu. Supaya tidak terlalu beban robotnya, takutnya crash pula ya. Time frame yang tersedia daily, weekly, dan monthly ya. Untuk volume price analysis nanti kita bisa VPA daily, VPA weekly, atau monthly. Terus hanya saham-saham 19 top market cap ya Bapak Ibu. Kenapa nggak 100 atau 1000? Tidak sanggup ya. Sekarang kita 19. Nah, tadi rencana saya 10 dari Nasdaq, 10 dari New York Stock Exchange ya. Tetapi ada yang minta juga, Pak, boleh nggak satu ditambah Bitcoin? Ya, nanti rencananya jadi 20 chart ini satu mungkin kripto. Saya belum tentukan ya apakah dia kripto apa gitu ya. Nah, ya ini future ya, kripto Bitcoin. Jadi saya belum tambahkan karena datanya berbeda. Jadi BTC USD dengan BTC IDR ya, pasar saham Indonesia ternyata berbeda source datanya. Ini belum saya tentukan. Insya Allah kalau saya bagus, waktu saya luang, saya buat untuk untuk kripto lah. Tapi saya sediakan satu. Nah, chart yang tersedia untuk volume price analysis adalah chart VPA, ya, VBP, chart EVOL. Bapak Ibu jangan minta, Pak, tolong minta foreign flow untuk saham Tesla. Nggak ada ya. Jadi di Amerika itu mereka tidak penting dengan foreign flow. Indonesia saja nih kelemahannya adalah sangat tergantung dengan foreign flow. Jadi kalau asingnya keluar, hancur lebur lah pasar saham kita. Ekonominya juga sangat tergantung dengan asing ya. Inflow asing. Dolarnya terutama. Jadi berat sekali memang. Oke. Jadi ingat, nanti VPA, VBP, dan EVOL. Kedepannya mungkin kita akan menambahkan speedometer ya, karena ada sebagian orang yang meminta, Pak, saya mau masuk ke saham Amerika tapi nunggu dia ekstrim. Ya bisa, atau taruh Tyson. Nanti saya belum tentukan ini Nasdaq-nya, indeksnya apa, sedang saya pelajari. Kan dia relatif terhadap sektoral. Oke, jadi ini ya, jadi dicatat. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana. Jadi hanya ada 3 chart, hanya ada 9 saham. Nanti ditunjukkan apa saja saham-sahamnya. Oke,
Jadi introduction-nya ya saya lanjutnya untuk komposit memang market kita Bapak Ibu ya. Jadi ada siklus-siklus besar. Kemarin tahun 2020 ada siklus. Nah, sekarang ini agak agak menyusul siklus besarnya mungkin karena dia sudah jebol lower downtrend. Kita nggak tahu apakah dia akan berhenti, apakah dia 4 bulan lagi, kita belum tahu. Tapi inilah kondisi market. Kadang-kadang kalau pasar saham Indonesia hancur-hancuran, mungkin kita bisa switching ke pasar saham Amerika. Ya ini ya VBP-nya kalau kita lihat monthly-nya Bapak Ibu yang kebetulan saja kita punya demand zone di bawah ini mungkin tidak lama lagi masuk tapi sementara ini memang siklus pasar saham kita tidak terlalu baik. Atau yang paling terasa adalah asingnya, foreign flow. Ketika asingnya ini keluar terus, ya pasar saham kita memang kelojotan ya Bapak Ibu nggak bisa tertahankan untuk jatuhnya. Jadi yang karena padahal perusahaannya baik-baik aja tapi karena asingnya keluar ya jatuh juga dan merana juga ya pasar saham kita karena asing ini. Sementara di pasar saham Amerika tidak ada asing, jadi enak gitu. Tidak ada pengaruh foreign flow terhadap saham-sahamnya. Itu dia. Lalu kita lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa lebih mudah karena sudah ada beberapa saham yang terregulasi. GoTrade peluang. Saya sudah buka GoTrade, saya sudah buka peluang. Ini nano ini belum. Jadi saya sementara tahap awal ini akan buka mungkin 3 ya. Sementara ini baru 2. Jadi saya akan bandingkan mana yang lebih nyaman untuk saya. Bukan lebih canggih ya, lebih nyaman. Karena kadang ada yang nyaman karena murah, kadang ada yang nyaman karena eksekusi, nyaman karena pelayanan. Jadi saya sendiri baru memulai menggunakan 3 broker ini. 2 ya, 1 belum. Dengan kemudahan ini enak ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak repot-repot untuk transfer duit ke luar negeri. Pajaknya juga bisa kita unduh lah ya, gampang. Laporan pajaknya lebih gampang. Dan ini under Bapeti dan OJK ya Bapak Ibu. Jadi lebih mudah daripada dulu ya, tahun-tahun awal-awal tahun 2000, 2010, 2012 sampai 2015 itu susah sekali kalau mau trading saham Amerika. Sekarang sudah mudah. Berikutnya, nah ini kelebihannya kalau kita mau coba-coba Bapak Ibu dengan uang mungkin berapa? 1,5 juta bisa dapat berapa dolar? Itu kita bisa fractional lot ya. Kita bisa ngambil sekian-sekian, tidak full satu lot, 0,1 atau 0, sekian dari saham-saham ini yang harganya sudah ratusan dolar. Jadi kita bisa mengakses lebih banyak saham-saham yang kita punya dengan uang yang tidak terlalu besar ya. Jadi relatif besar kecil. Jadi mau bisa coba dengan ada yang bilang cuma 15.000 atau 1 dolar bisa mulai transaksi. Lebih terjangkau lah. Dan diversifikasi tadi don't put your egg in one basket. Jadi kita bisa diversifikasi selain di pasar saham Indonesia. Kita pada saat pasar saham Indonesia tidak bergairah, kita coba trading atau melirik pasar saham Amerika atau seperti sekarang libur panjang. Kelemahan pasar saham Indonesia kan banyak liburnya, banyak liburnya. Jadi kalau chart volume price analysis itu banyak bolong-bolong ya. Jadi volumenya rendah di weekly-nya. Jadi inilah membuka kemungkinan kita untuk tetap mencari rezeki. Oke, apa saja sahamnya? Ini perlu Bapak Ibu catat ya. Jadi saham yang tersedia itu mulai yang market cap terbesarnya 19 ya. Mulai Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google ya, yang alfabetnya ya Bapak Ibu. GOG kodenya nanti, Meta, ini Berkshire Hathaway, Warren Buffett ya, Tesla, Broadcom, Lilly ini, Walmart, JP Morgan, ExxonMobil, Mastercard, United Health, Costco, Netflix, Oracle. Saya tidak terlalu familiar dengan semuanya, belum, baru belajar. Jadi sekarang ada waktu kosong, saya sedang mempelajari chartnya, sudah buka akun, ya pasang order dan segala-segalanya. Mudah-mudahan nanti mulai trading lah ya. Kemarin sudah lirik juga Tesla dia mudah-mudahan di fase akumulasi. Tapi stop loss sudah ada, takutnya dia marking down. Siklus kecil ya. Jadi saya coba style trading saya masih sama, Bapak Ibu, pakai Wyckoff, pakai volume price, time frame daily, nge-swing mungkin 6 bulan ya gitu. Saya tidak pakai intraday ya, karena waktunya juga nggak ada monitoring. Oke, jadi hanya 19
Dan kemungkinan nanti akan tambah satu, jadi total 20 chart ya selain itu. Jadi bisa jadi BTC USD, bisa jadi BTC IDR atau kripto lainnya, cukup satu. Oke, jelas ya Bapak Ibu, bisa diingat apa sahamnya, nanti dicoba. Kalau selain ini mungkin dia tidak tersedia. Lalu chartnya, ya misalnya ini volume price ya Bapak Ibu, ada volume price Apple, ya kita masih bisa ini ada yang kurang satu. Ya bisa baca volume sinyal, ya. Lalu VBP-nya, ya kita lihat zona demand. Di sini kalau kita lihat Apple, dia naik ke atas, di sini ada demand zone. Ya, dia tertahan, dia turun. Ya, nanti pakai time frame lebih besar bisa. Atau evol ya, kita melihat ini ada power box. Ya, ini juga kita bisa lihat ini ada power box sell. Juga saham jadi evol, tutorialnya sudah ada. Chartnya cuma 3. Jangan minta foreign flow ya Bapak Ibu. Jadi kan kalau analisa volume price itu kan dia pakai chart VPA, VBP, EVOL. Sebenarnya chart wave, tapi chart wave itu karena ada informasi hajar kanan, di Amerika tidak ada hajar kanan ya. Saya nggak lihat datanya. Oke, jadi tidak ada. Cuman 3 dulu lah. Takutnya kalau kebanyakan nanti freeze pula. Nggak cukup belum ada duit untuk upgrade servernya, jadi sementara yang ada dulu. Time frame, ya Bapak Ibu bisa akses daily, chart daily, bisa juga chart weekly, VPA weekly, jadi time frame-nya weekly di sini. Bapak Ibu bisa lihat time frame-nya weekly, kita bisa lihat ini sinyalnya. Lalu dia monthly, ya kita lihat saham Apple ya. Jadi secara bulanannya sejak tahun sebelum-sebelumnya dia selalu uptrendnya gitu. Jadi walaupun ada pullback, jadi kita bisa lihat time frame besar, time frame weekly, time frame daily untuk melihat wake off-nya. Oke. Disclaimer-nya, tetap ada disclaimer ya Bapak Ibu. Trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu. Saya memang tidak mengajak. Saya menyatakan saya masuk pasar saham ini. Siapa tahu Bapak Ibu sudah ada di sana atau berminat juga melihat kondisi market saham Indonesia. Juga berminat, silahkan. Ya, saya tidak ada referral. Silahkan aja ya. Lalu, sekali lagi diingatkan, trading Bapak Ibu tetap harus punya trading plan dan money management. Insya Allah kalau ada waktu, saya sudah terfamiliar dengan pasar saham Amerika. Nanti kita buat after market close-nya atau tutorial-tutorialnya lah. Oke, just itu ya. Bapak Ibu banyak-banyak berlatih membaca marketnya. Nah, satu lagi yang penting. Penting sekali. Karena ini adalah riset dan eksperimen saya, mohon tidak, Pak Roy minta tolong saham ini dong, Pak Roy minta tolong chart ini diaktifkan untuk saham Amerika. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya, karena saya sudah ada plan untuk mengembangkan robot ini dan sekali lagi karena keterbatasan kemampuan server. Itu saja. Takutnya yang IDX pasar saham Indonesia jadi berantakan juga. Saya hanya 10%, nggak sampai malah, cuma 5%, mungkin kurang dari kapital saya masuk ke pasar saham Amerika ya gitu supaya tidak lusuh-lusuh amat lah, tetap bergairah. Oke, sekali lagi tidak boleh request feature atau saham-saham yang dimasukkan ke dalam saham ini. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya di Telegram bot atau di video ini juga bisa, di Telegram saya juga bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau libur sekarang kita bisalah lirik-lirik pasar saham Amerika. Coba-coba dulu pakai duit kecil, duit dingin supaya kita bisa terbiasa. Semoga ke depan mungkin 5-6 tahun kita juga menjadi handal untuk pasar saham Amerika. Ya, kesempatan dan opportunity itu jangan sampai dihilangkan ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan mengecek langsung di Telegram botnya untuk mengakses saham-saham Amerika ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu untuk Telegram botnya. Nanti di sini dia ada tulisan botnya yang pasti. Baik, kita akan mulai dulu mengecek. Tadi kita kan ada 19 saham Amerika plus satu rencananya akan ada Bitcoin, kripto. Lalu kita ada time frame daily, weekly dan monthly. Kita mulai, coba kita akses saja langsung VPA, chart frame volume price untuk Apple ya, AAPL. Nah, Bapak Ibu bisa akses langsung.
Oke, agak lama internet di rumah saya nih. Nah, ini dia Bapak Ibu saham Apple. Jadi kita tanggal 28 daily ada sinyal volume price-nya, dia menyatakan weakness ya. Jadi volume juga di bawah rata-rata volume Apple. Lalu kita cek dengan weekly-nya. VPA weekly AAPL. Nah, berikut ini adalah weekly-nya. Ini tanggal 27 ya. Weekly-nya Bapak Ibu. Nanti kita cek lagi. Possible end of downtrend. Jadi untuk weekly-nya Apple seperti ini. Volumenya juga masih segitu. Lalu kita cek dengan VPA monthly Apple ya. Oke. Ini dia untuk saham Apple ya, Bapak Ibu, monthly. Juga kita coba apa lagi? Kita contoh biar cepat, kita Oracle ya. Kita lihat dengan VBP ORCL. Ini Oracle. Kita cek volume buy price-nya. Ya, ini kita lihat Oracle sahamnya. Dia ada supply zone di atas ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk daily, dia daily. Kalau nggak kelihatan kita bisa ke time frame weekly, VBP weekly Oracle. Nah, di Oracle dia bergerak seperti ini ya. Jadi di atas marking up, distribusi marking down. Jadi demand zone itu ada di sebelah sini untuk Oracle. Tapi kalau udah jebol, kita punya demand zone yang besar di sini. Jadi untuk kalau menurut saya sih buy on weakness kalau dia turun masih bisa ke bawah nih Bapak Ibu. Ini kan dia retest ada demand zone. Jadi yang kuat itu di sini demand zone-nya. Ini adalah demand zone. Jadi kita juga masih bisa analisa seperti biasa ya. Demand zone. Oke, kita cek dengan monthly-nya. VBP monthly Oracle ORCL. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk Oracle time frame-nya monthly. Lihat ini dimensinya ada di bawah, dia lagi naik terus ke atas. Sekarang dia lagi bulan ini lagi turun ya Bapak Ibu. Oke, jadi apalagi kita lihat Amazon, Google, VPA Google. Nah, kita lihat Google. Ya VPA Google ya. Kita lihat dengan apa lagi? Evol GUG Google. Nah, jadi kita punya Evol Google ya, Bapak Ibu. Ini kelihatan dia seperti power box ya besar. Nah, di sini dia gap-gap kelihatan sekali. Kalau gap-gap kelihatan sekali dengan chart Evol ini. Kita coba VBP Weekly Evol. Salah. Nggak ada. Evol Weekly Google, maaf. Kita mau lihat weekly-nya. Internetnya ini lama. Iya, ini untuk weekly ya. Evol dia ternyata di sini ada bottoming juga. Jadi itu dia Bapak Ibu 3 chart bisa pakai VPA, bisa pakai VBP untuk supply and demand, bisa pakai Evol untuk lihat power box. Lalu time frame-nya weekly, daily, weekly dan monthly. Itu saya semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, gunakan akses robotnya, cek aja di Telegram botnya, di video ini Telegram botnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.